Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat anugerah-Mu, buat kemurahan Tuhan yang membuat kami ada sampai hari ini. Kami tahu ini semua karena kasih setia Tuhan, bukan karena kami. Itu sebabnya Tuhan kami mau menggunakan semua waktu, kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan untuk kami dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami mau menyerap sesuatu lagi dari Tuhan. Biar Tuhan wahyukan firman-Mu, wahyukan kebenaran-Mu kepada kami semua. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, kami percaya ada hal-hal yang Tuhan terus mau perbaiki dari hidup kami. Tuhan mau tambahkan dalam kehidupan kami, dan Tuhan mau membawa kami lebih lagi Tuhan. Itu sebabnya urapilah semua kami pagi hari ini dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti firman-Mu, dan firman-Mu mengubahkan kami semua. Firman-Mu memerdekakan kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi setiap orang yang mendengarkannya, supaya firman-Mu membentuk hidup kami, memperbaiki kami. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ya, pagi ini kita akan masuk dalam sesi prinsip ya, otoritas. Ada 7 prinsip dalam kehidupan, 7 prinsip dasar dalam kehidupan. Salah satu prinsipnya adalah ini ya, prinsip otoritas. Katakan sama-sama prinsip otoritas. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah kehidupan yang kuat, yang berkemenangan seperti yang Tuhan inginkan, itu ada 7 prinsip dasar ya. Nah, salah satunya ini prinsip ini nih. Prinsip otoritas ini prinsip yang sangat fundamental sekali buat kehidupan kita. Karena ini prinsip yang fundamental, maka penting sekali untuk kita pelajari. Dan di sepanjang Alkitab, kalau saudara pelajari di Alkitab kita, tentunya kita akan menemukan banyak sekali prinsip ini dijelaskan, atau ide bahwa Tuhan mengedepankan prinsip ini. Dan ketika kita pelajari prinsip ini di Alkitab, saudara, penting ya untuk kita pahami bahwa gini loh, setiap pelanggaran terhadap prinsip ini yang dijelaskan oleh Alkitab, ditulis oleh Alkitab, itu selalu mengakibatkan akibat yang fatal. Akibatnya itu ngeri-ngeri, saudaraku ya. Nah, dari situ saya kemudian menarik sebuah kesimpulan bahwa kalau akibat dari pelanggaran terhadap prinsip yang satu ini begitu fatal di Alkitab, jadi ngeri-ngeri lah, saudaraku ya. Berarti ini prinsip bukan prinsip yang sembarangan. Setuju gak, saudaraku ya? Jadi kalau pelanggaran terhadap sesuatu itu akibatnya cuma receh atau sepele, mungkin jangan-jangan prinsip ini gak terlalu penting. Mungkin penting tapi tidak terlalu penting. Nangkep ya maksud saya? Karena akibat pelanggarannya toh nggak terlalu fatal, nggak terlalu bagaimana gitu kan, tidak berdampak sangat heboh, sangat luar biasa. Kehancuran yang disebabkan dimunculkan juga mungkin tidak seberapa. Berarti kan prinsip itu bukan prinsip yang terlalu penting mungkin. Tapi kalau saudara pelajari pelanggaran terhadap prinsip ini di Alkitab, itu mengakibatkan hal-hal yang sangat dahsyat. Kehancurannya luar biasa. Akibatnya juga fatal, mengerikan, tragis, dan lain sebagainya. Berarti kalau akibat pelanggaran dari prinsip ini fatal, tragis, mengerikan, dahsyat, berarti kan ini prinsip penting. Betul gak, saudara? Ulang, wajah saudara tuh belum nangkep ya, nggak apa-apa lah ya, mungkin masih dar-derdor tadi mikirin ya tadi ya, kenapa gua salah tadi, kenapa gua dernya begini ya, apa darnya begini ya gitu, nggak usah dipikirin, itu udah lewat. Oke, saya ulang sekali lagi, pelanggaran terhadap sebuah prinsip selalu mengakibatkan akibat ya. Nah, ada akibat-akibat yang sepele, tapi ada akibat-akibat yang fatal, mengerikan, tragis. Nah, kalau pelanggaran terhadap sebuah prinsip akibatnya tragis, fatal, berdampak dahsyat, kerusakannya juga hebat, kehancurannya juga dahsyat, berarti ini bukan prinsip main-main nih, saudara. Ini prinsip penting. Setuju ya? Itu sebabnya kenapa kita perlu pelajari prinsip ini. Nah, mari sama-sama kita lihat apa yang dimaksud dengan prinsip otoritas itu. Sebenarnya apa goalnya? Goalnya cuma 2 sebenarnya. Bagaimana supaya saudara dan saya itu punya sikap yang benar dalam hidup terhadap otoritas kita. Apa itu? Tunduk dan taat. Ini persoalan makanya. Ini jadi biru ya.
Apa warnanya jadi biru? Saya nggak bikin biru, tapi di sini jadi biru ya. Begitu ya? Apa ya nggak tahu lah. Tapi masih bisa kebaca ya, saudaraku ya. Oh, hiu biru ya. Nuansanya biru ya. Saya makan kok bisa berubah biru ya? Saya bikin udah bagus loh, padahal kok sampai di sini jadi kenapa ya Pak ya? Oh, keinjak ya, keinjak kabel ya kayaknya. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting mesti kebaca ya, saudaraku ya. Tapi saya perlu klarifikasi bahwa saya tidak membuatnya biru ya, supaya tidak saya netral ya hari ini ya. Jadi saya sangkanya nanti, iya kan Pak, sangkanya nanti, aduh ini Pak Elia biru terus nih kayaknya kan. Enggak ya. Jadi saya udah buatnya tuh berwarna-warni, sebenarnya bagus ya. Saudara masih percaya sama saya selain kepada Tuhan? Masih ya saudara ya? Masih percaya kepada saya selain Tuhan ya maksudnya? Ya. Oke ya. Ya. Yang saya buat pasti bagus lah. Nah, mengapa begitu banyak orang sulit tunduk kepada otoritas? Dan ini persoalan di mana-mana. Bahkan termasuk saya bertahun-tahun juga punya persoalan dengan ini, saudaraku. Banyak orang tuh sulit untuk tunduk. Banyak orang tuh punya sikap yang salah terhadap otoritasnya. Mari sama-sama kita akan pelajari prinsip ini ya. Kita buka sama-sama atau kita memperhatikan sama-sama dalam Roma pasal yang ke-13. Nah ini baru benar nih. Tadi kalau slide pertamanya biru ya. Ini kenapa nggak biru nih? Ini merah ya. Oke. Berarti mungkin kalau gambar dia jadi berubah ya kali ini. Oke. Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Jadi dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai 5 ini kita belajar apa? Kita belajar bahwa Allah ternyata itu berdaulat menetapkan semua otoritas yang ada. Jadi otoritas-otoritas yang ada itu ternyata Tuhan berdaulat. Dalam arti kata Tuhan itu punya andil di situ. Mau otoritas saudara atau pemimpin saudara itu buruk atau baik, ternyata Tuhan punya andil di sana. Tuhan berdaulat itu maksudnya apa? Tuhan tetap punya rencana. Tuhan tidak apa ya? Tuhan tidak membiarkan gitu. Jadi artinya kalau muncul satu pemimpin yang jahat, yang buruk ya, itu bukan karena Tuhan nggak bikin apa-apa ternyata. Jadi apapun otoritas kita, siapapun pemimpin kita, ternyata itu Tuhan punya maksud di situ. Itu maksudnya ya berdaulat ya. Jadi Roma 13 ayat 1 sampai 5 ini akan memberitahu kepada kita bahwa ternyata Allah itu berdaulat dalam segala sesuatu, termasuk dalam penetapan otoritas dalam kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama ayat-ayat ini. 2, 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada otoritas yang di atasnya. Sebab tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Dan otoritas-otoritas yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan otoritas, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Next, berikut. Slide berikutnya. Nah, 2, 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada otoritas. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap otoritas? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena otoritas adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma otoritas menyandang pedang. Otoritas adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi Roma 13 ayat 1 sampai 5 ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Roma. Jemaat di mana? Nah, pada zaman penulisan surat Roma ini, saudara tahu jemaat Tuhan, orang Kristen, orang percaya di kota Roma, waktu itu menghadapi situasi yang tidak mudah.
Mereka sedang berhadapan dengan sebuah pemerintahan yang sangat sadis, sangat kejam. Khususnya juga kepada orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen waktu itu dibunuh, dianiaya, dikejar-kejar. Tentu saudara tahu nama kaisar yang sedang memerintah Romawi pada zaman itu. Namanya Kaisar Nero. Pernah dengar ya? Saya seumur hidup saya ini, saya udah ketemu dengan banyak orang dan saya belum pernah ketemu, nggak tahu ya saudara, kalau saya belum pernah ketemu orang yang waktu kenalin anaknya namanya Nero. Belum pernah ada orang yang namanya Nero. Yang saya pernah tahu, tetangga saya punya anjing namanya Nero. Nero anjing ya. Saya kecil saya punya tetangga orang Batak, marga Panggabean, nama anjingnya Nero. Ya kan? Jadi kalau bilang Nero. Dulu saya nggak tahu, mungkin saya pikir oh itu nama ini. Ternyata waktu saya belajar sejarah dunia ini, oh ternyata pernah ada seorang kaisar namanya Nero. Jarang orang tua kasih nama anaknya Nero. Kalau kaisar-kaisar yang lain ada lah ya, kayak Kaisar Konstantin, Kaisar siapa banyak lah ya, kaisar-kaisar Romawi. Itu ada orang yang namanya Konstantin ada ya. Tapi Nero itu saya nggak pernah. Saudara pernah ya? Ketemu orang yang namanya Nero? Kalau anjing banyak ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin setelah saya belajar, oh ternyata karena kaisar ini memang sadis banget. Makanya tidak ada orang tua yang kepengen anaknya punya nama Nero mungkin. Karena saking sadisnya. Ini Kaisar Stegi nih, setengah gila. Stegi itu setengah gila ya. Jadi saudara bisa bayangkan kalau pelajari ya sejarah hidupnya si Nero ini, dia bisa bantai keluarganya. Jadi keluarganya itu bisa dibantai sama dia, dibunuh, dibantai habis hanya karena dia takut. Jangan-jangan nanti keluarganya dia ini akan merebut tahtanya dia gitu. Ya biasa kan kalau kerajaan-kerajaan gitu kan saudara-saudaranya. Nah dia bunuh keluarganya semua hanya karena dia ketakutan. Jadi ini psikopat yang luar biasa nih orang. Jadi dia bantai keluarganya cuma karena dia curiga keluarganya ini bisa satu saat bisa merampas tahtanya. Jadi keluarganya aja dia bisa bantai, apalagi orang lain. Nah pada zaman itu waktu dia memerintah sebagai kaisar, dia punya proyek ambisius. Dia ingin membangun sebuah kota Roma baru. Dan untuk membangun kota Roma baru ini dia mesti merobohkan, mesti menghilangkan kan kota Roma yang lama. Nah bagaimana caranya untuk dia merobohkan kota Roma yang lama? Caranya adalah sangat jahat. Dia melatih pasukan-pasukan khusus dan pasukan-pasukan yang terlatih ini, pasukan khusus ini membakar rumah-rumahnya orang Roma. Jadi dibakarin rumah rakyatnya sendiri dibakar. Tapi prajurit-prajurit khusus ini sudah dilatih bagaimana mereka berperilaku, cara pakaian mereka, gerak-gerik mereka, dan ketika mereka membakar rumah orang Roma, mereka larinya ke perkampungan orang-orang Kristen, ke pemukiman orang Kristen. Jadi gerak-geriknya seperti orang Kristen, sehingga rakyat kota Roma waktu itu menyangka bahwa yang membuat kerusuhan di kota Roma adalah orang Kristen, Pak. Jadi orang Kristen ini dikejar-kejar, didiskreditkan, dikambing hitamkan. Nah, ketika orang-orang Kristen dituduh sebagai sumber huru hara kerusuhan di kota Roma, maka mereka dihukum, Pak. Ini sadis kaisar ini. Jadi orang Kristen itu ditangkap, dikejar-kejar, dibunuh. Bahkan cara membunuhnya orang Kristen itu dia pakai cara-cara yang sadis, bukan hanya diadu di gelanggang-gelanggang pertandingan dengan singa-singa yang lapar, tapi juga orang Kristen itu dibakar hidup-hidup menjadi alat penerangan untuk kota Roma di malam hari. Jadi kalau sudah pernah nonton film Quo Vadis, itu menggambarkan sedikit bagaimana keadaan dan situasi yang terjadi pada zaman itu. Nah, terhadap pemerintah yang seperti ini, wah ini jemaat orang-orang percaya di kota Roma sudah nggak tahan. Itu sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat Tuhan di kota Roma yang sedang dalam aniaya, tekanan dan lain sebagainya. Dia katakan begini, tunduklah kepada pemerintah. Jadi otoritas di situ, yang dimaksud otoritas itu pemerintah, ya, konteksnya pemerintah. Nah, Paulus katakan gini, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi kita belajar apa sih dari Roma 13 ayat 1-5? Bahwa otoritas-otoritas yang ada pun itu termasuk pemimpin, otoritas dan pemerintahan yang jahat sekalipun. Itu ternyata Tuhan punya andil. Punya andil dalam arti kata gini, Tuhan mengizinkan dia berkuasa itu bukan tanpa maksud.
Jadi kalau si Nero ini bisa memerintah, itu bukan karena Tuhan, ya biarinlah dia, enggak. Jadi Tuhan ada maksud Tuhan. Nah jadi dari sini kita belajar, kita mesti punya perspektif yang benar hari ini terhadap pemimpin atau otoritas di atas kita. Amin, saudaraku. Ya, next berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini dia yang penting. Jadi di dalam kehidupan kita ini ternyata saudara, kita tidak akan pernah luput dan bebas dari apa yang namanya otoritas. Katakan sama-sama otoritas. Dimanapun kita berada, kita akan ketemu dengan yang namanya otoritas. Mengapa begitu Pak? Karena begini ceritanya nih. Tuhan sebagai sumber otoritas. Jadi otoritas tertinggi di alam semesta ini adalah Tuhan. Sebagai pencipta alam semesta, sebagai pemilik segala kehidupan. Nah dia sebagai sumber otoritas itu, dia mendelegasikan. Jadi Tuhan itu mendelegasikan otoritasnya kepada orang-orang di dalam dunia ini. Tuh lihat ya. Payung besarnya itu Tuhan. Itu sebagai sumber segala otoritas. Tuhan Allah, ya kan. Nah, dia mendelegasikan otoritasnya itu kepada orang-orang. Itu sebabnya saya bilang tadi, kata, dimanapun kita berada, kita akan ketemu tuh sama otoritas. Saudara suka tidak suka, saudara mau atau tidak mau, saudara akan ketemu dengan yang namanya otoritas pemimpin. Kalau saudara di gereja ketemu nggak? Ada pemimpin rohani. Gembala saudara dalam hal ini di gereja saudara, saya nggak tahu strukturnya, tapi yang saya tahu Papa Damian ya, gembala saudara ya. Kan ada gereja yang pendetanya 4 gitu kan, 3 ada ya kan, kalau di sini 1 ya, gembala sidang ya mungkin. Macam-macam kan kepemimpinan di gereja itu ya. Tapi setidaknya ada pemimpin rohani. Kita nggak bisa semau-maunya gitu loh. Ada pemimpin yang Tuhan percayakan gitu loh. Ya Tuhan mendelegasikan otoritas kepada pemimpin rohani. Kalau itu di gereja, saudara di gereja ya. Saya nggak mau ke gereja Pak, boleh ya kan. Semua ada di mana? Saya jadi masyarakat biasa. Di masyarakat juga ada. Namanya pemerintah. Sekarang ini pemerintah kita dipimpin oleh Pak Jokowi, presiden. Dialah sebagai otoritas yang Tuhan percayakan. Saudara suka nggak suka, saudara cebong atau kandung. Ya kan? Saudara mau cebong, saudara mau apapun ya. Ya sekarang kita mesti terima bahwa presiden kita adalah Pak Jokowi. Ya kan? Ah Tuhan salah. Ya mungkin buat saudara salah, tapi selalu Tuhan punya maksud. Betul gak saudara? Gubernur kita siapa? Anies. Ya saudara mesti terima tuh. Suka gak suka ya kan? Saudara mau gak mau terima. Kenapa Tuhan dulu waktu kalah Ahok sedih juga ya. Tapi mau gak mau kita mesti terima. Kenapa? Karena ya itu Alkitab bilang tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Maksudnya tuh Tuhan tuh gak biarin gitu loh. Pasti ada maksud Tuhan. Betul ya saudara ya. Jadi saudara ada di masyarakat ketemu nih otoritas. Ya, saudara ada di mana lagi? Saudara sebagai karyawan, saudara sebagai pekerja di kantor, ada bos saudara. Ya kan? Bahwa saudara pemimpin otoritas, saudara nggak bisa mau-maunya sendiri kan gitu kan. Ya. Kalau saudara masih sekolah, ada guru, kepala sekolah, saudara itu sebagai pemimpin saudara. Saudara di kampus ada dosen dan lain sebagainya. Nah saudara ada di rumah, saudara di keluarga, ada otoritasnya. Ada orang tua, ada suami ya. Kalau suami istri ya suami sebagai kepala yang Tuhan tetapkan kan. Suami, tapi suami saya kelemar-kelemar Pak, biarin. Tuhan gak pernah menetapkan istri jadi kepala, suami. Tapi suami saya, aduh saya gregetan, biarin Bu. Kenapa ibu kawin? Gitu ya kan. Kalau ibu kawin sama dia, ya berarti ibu mesti tahu tuh tongkat komando ada pada suami, iya kan. Aduh Pak, saya udah gregetan, suami saya tuh kayak yang di salon itu loh Pak, biarin ya kan. Nggak ada urusan saya, pokoknya tidak ada di Alkitab yang dibilang istri itu kepala. Nggak ada Bu, sorry Bu, saya bukan ngomong ini bukan karena saya laki-laki ya Bu ya. Ini dari sononya udah begitu, saya nggak ngambil untung, benar, saya nggak ngambil untung, dari sononya begitu. Amin ibu-ibu. Wah kurang amin ya tuh kan. Loh, tapi Bapak nggak ngerti suami saya modelnya kayak apa. Saya nggak perlu ngerti suami ibu model kayak apa. Ya kan? Itu nanti urusan lain lah ya kan.
Tapi yang saya tahu Alkitab katakan suami itu adalah kepala. Istri bilang, nggak apa-apa suami kepala, saya lehernya. Ya kan? Kepala digerakkan oleh leher. Memang ibu-ibu nggak mau ngalah, ya kan? Jadi dimanapun kita ada, kita ketemu dengan yang namanya otoritas. Saudara suka tidak suka, saudara mau nggak mau ketemu, Pak. Jadi dalam segala bidang kehidupan kita, kita selalu ketemu sama yang namanya otoritas. Nah, kalau kita selalu ketemu dengan yang namanya otoritas dalam segala aspek kehidupan kita, bidang kehidupan kita, berarti ini penting. Amin. Nah, apa yang penting yang kita perlu bangun hari ini? Mari kita sama-sama lihat. Nah, ini nih. Kenapa sih Tuhan kasih otoritas dalam hidup kita? Oh, ternyata Tuhan kasih otoritas sebagai payung, sebagai perlindungan, pengayoman. Jadi otoritas adalah perlindungan atau payung yang sangat nyata walaupun tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Nggak kelihatan, mana Pak payungnya nggak ada Pak. Iya, saudara nggak bisa lihat, tapi nyata itu. Jadi selalu makanya otoritas itu digambarkan sebagai apa? Payung. Payung itu apa? Yang menudungi, yang mengayomi. Saudara pakai payung supaya nggak kepanasan, supaya nggak kehujanan, kan gitu kan? Karena ada hujan, ada panas yang bisa menyakiti saudara, yang bisa mengenai tubuh saudara. Nah, makanya saudara pakai payung. Demikian juga dengan otoritas. Otoritas itu ibarat payung. Payung perlindungan yang gak kelihatan mungkin, tapi pengaruhnya itu nyata dalam kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan mendelegasikan otoritasnya kepada orang-orang dalam dunia ini di atas kita. Supaya kemudian kita ini bisa terayomi, terpayungi. Nah itu tuh. Itu ya. Jadi ada serangan-serangan yang akan datang dalam hidup kita. Nah, serangan-serangan itu tidak dapat langsung mengenai kita kalau kita ada di dalam payung perlindungan. Kita ada dalam payung perlindungan itu maksudnya apa? Kita punya sikap, kita punya attitude yang benar terhadap otoritas kita. Kalau kita punya sikap yang benar, maka kita akan aman, terlindung di situ. Tapi kalau kita punya sikap yang salah, maka serangan-serangan yang gak kelihatan tapi nyata dalam hidup kita itu akan langsung menembus kita. Ini serangan-serangan yang gak kelihatan nih, tapi nyata itu pengaruhnya dalam kehidupan kita. Ya. Oke, coba kita lihat ya. Nah, apa sikap yang penting yang perlu kita bangun kalau kita tidak bisa menghindar dari yang namanya otoritas? Pemimpin, apapun istilahnya itu ya, kita nggak bisa menghindar. Di rumah ada otoritas kita, orang tua kita, papa, mama. Sebagai suami istri ada suami sebagai otoritas yang Tuhan percayakan. Di kantor ada bos kita, ada direktur kita, ada kalau sudah di sekolah ada guru, kepala sekolah dan lain sebagainya. Di masyarakat kita ada pemerintah, di gereja ada gembala sidang dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu kita nggak bisa lari dari yang namanya otoritas. Tuhan mempercayakan otoritas di atas kita. Sikap kita yang benar itu apa? Mari kita baca Ibrani pasal 13 ayat 17. 2-3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi Paulus dalam penulis surat Ibrani menulis bahwa kenapa di gereja juga ada pemimpin, ya supaya itu sebagai payung perlindungan, sebagai pengayom. Mereka berjaga-jaga, bertanggung jawab katanya secara rohani. Itu sebabnya sikap yang diajarkan oleh firman Tuhan yang pertama adalah tunduk. Sama-sama katakan tunduk. Tunduk ini bicara soal apa sih? Tunduk ini bukan bicara tentang sikap tubuh, sikap fisik kita. Tapi tunduk ini lebih bicara soal apa? Sikap hati. Sikap hati yang apa Pak? Sikap hati yang menghormati. Nah, sikap hati itu di dalam Pak. Jadi tunduk itu di dalam, bukan di luar. Ada orang yang di luarnya kelihatan nunduk, tapi dalamnya nanduk. Itu banyak. Ada istri-istri yang di luarnya kelihatan nunduk sama suami, tapi di dalamnya nanduk.
Ada jemaat, ada pelayan Tuhan yang kelihatannya nunduk sama gembalanya, tapi di dalamnya nanduk. Jadi tunduk itu bukan bicara sikap di luar. Tunduk itu harus dimulai dari sikap di dalam hati. Kalau di dalamnya ini udah gagal, di dalamnya ini udah salah, yang keluar saudara mau kemas kayak apapun, satu saat pasti akan kelihatan. Betul gak saudara? Iya. Pasti satu saat akan kelihatan. Saudara mau kemas pencitraan kayak apapun, tapi kalau di dalamnya ini udah salah, udah gak ada tunduk, tidak ada lagi rasa hormat, tidak ada lagi respect di dalam. Tinggal tunggu waktu aja, pasti akan muncul tuh. Anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, tinggal tunggu aja. Mungkin dia takut. Dipelototin sama bapaknya, dia takut. Tapi kalau di dalamnya gak tunduk, gak hormat, dia akan ngelawannya bukan di dalam rumah. Dia akan ngelawannya di luar rumah. Makanya ada banyak orang tua yang akhirnya dipermalukan oleh anaknya di luar rumah. Di dalam sih kelihatan manis anaknya. Gak berani. Bapaknya kumisnya kayak gagang telepon zaman dulu, ya kan. Kumisnya parah, itu kan kumis telepon, gagang telepon zaman dulu kan. Mata melotot, mungkin bapaknya mungkin sadis, sangar. Anak mungkin gak berani. Mungkin dibentak sama bapaknya, dipelototin sama bapaknya, matanya melotot begini, dibentak. Kita masuk. Masuk kamu, keluar. Masuk kamar. Masuk kita, takut. Tapi di luar kita melakukan hal-hal yang mempermalukan orang tua kita. Kenapa? Karena ada satu jiwa yang tidak tunduk di dalam. Nah, ini penting. Jadi sikap tunduk itu menurut saya bukan di luar. Tapi sikap tunduk itu harus dimulai dari dalam. Kalau yang di dalamnya udah benar, yang keluarnya benar. Yang di luar benar, di dalam belum tentu benar. Itu prinsipnya. Jadi kalau yang di dalam benar, yang keluar pasti benar. Tapi kalau yang di dalamnya udah gak benar, saudara mau kemas, mau tutup-tutupi, satu saat juga akan terbongkar. Betul ya saudara? Ada istri tuh yang kalau di depan suaminya dia gak berani. Takut digampar sama suaminya, misalnya kan ada banyak suami yang sangar juga, takut, ya kan. Tapi begitu suaminya pergi, misalnya suaminya, aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati, ya kan kelihatan baik ya istri kan. Hati-hati ya Pak. Begitu suaminya keluar rumah, sambar Metro Mini lu baru tahu lu. Gitu loh. Ya kita ngomel ya di belakangnya. Itu di belakang suami itu, nanti dia ngumpul sama teman-temannya. Yuk, lu enak ya yuk punya suami ya yuk. Udah ganteng, keren, baik hati. Aduh, laki gua sama yuk, gua elus-elus dada ngadepin laki gua mah. Aduh, laki gua mah payah. Udah males, gak pinter cari duit ya kan. Maunya dilayani aja lu. Galak lagi. Pelitnya minta ampun. Kita omongin laki kita ya kan. Tapi kalau depan suami baik. Itu dari mana? Ya itu dari sini, dari dalam. Ini gak nyindir loh Bu ya. Gak nyindir. Cuma nabrak aja. Karena saya udah gak mau nyindir-nyindir orang lah Pak. Nabrak aja sekalian ya. Disindir-sindir gak tersindir kadang-kadang. Ya kan? Jadi banyak orang itu di sini mulainya. Oke. Jadi Alkitab ajarkan kepada kita, firman Tuhan ajarkan apa? Tunduk. Tunduk itu bicara apa? Sikap hati. Sikap hati yang menghormati. Selama dia jadi pemimpin, mungkin kita udah gak suka, kita gak mau, ya udah kita hormati. Ya. Karena satu saat mungkin ya dia tidak jadi pemimpin lagi, ya kan kita nggak harus, nggak wajib. Tapi selama dia masih ada jadi pemimpin kita, ya kita wajib dong hormati dia. Ya selama Pak Parda masih jadi gembala saudara mau nggak mau ya kan, ya kan, saudara mesti menghormati. Amin. Ya, itu sikap hati dulu ya. Nah yang kedua nih, ini saya mesti dari sini dulu ya kan, baru nanti yang masuk yang kedua nih. Ya, yang kedua yang berikutnya. Alkitab ajarkan tadi kepada kita Pak, taat. Tapi ini yang saya mau kasih tahu sama saudara. Kenapa saya mulai dari tunduk dulu? Tunduk itu penting karena itu bicara di dalam. Nah kalau taat ini kan bicara di luar. Betul ya? Ini bicara tindakan nih. Kalau taatnya udah bicara tindakan kita di luar nih. Menurut saya ketaatan sejati itu harus muncul dari dalam. Jadi dari dalamnya dulu benar.
Sikap hatinya mesti benar dulu, tunduk dulu, baru taatnya gampang, betul gak saudara gue? Tapi kalau di dalamnya udah susah nih, udah salah, ya yang keluar juga biasanya salah. Nah, sikap yang kedua yang kita perlu bangun dalam kehidupan kita terhadap otoritas atau pemimpin kita, siapapun, baik di rumah, di masyarakat, di kampus, di gereja, ini taat. Katakan sama-sama taat. Tapi ada catatan di sini, ini penting. Ini karena kita bicara tentang otoritas manusia. Terhadap otoritas Tuhan, taat itu absolut. Katakan sama-sama absolut. Absolut itu apa? Mutlak, Pak. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada catatan, tidak syarat dan ketentuan berlaku. Tidak. Taat kepada Tuhan sebagai sumber otoritas. Otoritas atas segala otoritas yang ada. Tuhan. Itu absolut. Taat kita itu mutlak. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada catatan. Kenapa, Pak? Kepada Tuhan absolut, mutlak. Karena Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Masih sama dengan saya kepercayaannya? Menurut saudara Tuhan salah? Tuhan tidak pernah salah. Manusia bisa salah? Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah, Dia adalah kebenaran, bukan Dia selalu benar. Dia itu adalah kebenaran. Kalau Dia adalah kebenaran ya gak mungkin salah dong. Karena Dia adalah kebenaran, makanya taat kepada Tuhan itu absolut. Tuhan gak pernah salah kok. Yang kedua alasannya kenapa taat kepada Tuhan itu absolut. Karena Tuhan gak pernah berubah. Amin. Dulu Dia Tuhan, sekarang Tuhan, sampai kapanpun Dia Tuhan. Amin. Saudara bisa tidak setia, saya bisa tidak setia, kita bisa tidak setia. Tuhan tetap setia. Tuhan gak pernah berubah, Pak. Kita bisa gak benar, Tuhan selalu benar. Jadi Tuhan itu selalu always, tidak pernah never. Katakan sama-sama, Tuhan itu selalu always. Tidak pernah never. Ya itu dia. Ya, dia gak pernah berubah ya kan. Makanya absolut mutlak taat sama Tuhan. Nah pertanyaan saya, kalau sama manusia taatnya, taat sama pemimpin manusia, absolut gak? Mutlak gak? Enggak. Kalau menurut saya enggak. Makanya taat kita sama Tuhan itu harus di atas semuanya. Sikap hati kita mesti tunduk. Sama pemimpin yang ada, yang Tuhan percayakan, kita mesti tunduk. Tapi taat tidak harus. Mutlak, tidak mutlak. Jadi taat kita kepada firman Tuhan harus di atas taat kita kepada manusia. Nah ini kadang-kadang ketaatan yang diajarkan sama kita ini salah. Jadi ketaatan kepada pemimpin mutlak. Enggak mutlak kalau buat saya. Saya hadir di satu gereja, sebuah gereja besar di kota Makassar. Itu pendetanya ngajarin gitu. Taat tanpa bertanya, taat tanpa mengerti. Lakukan aja. Berarti Tuhan dong pendetanya. Kalau sama Tuhan, kepada Tuhan, oke, saya ngerti. Tapi kalau kepada pendeta, kepada pemimpin, enggak harus. Setuju enggak saudara? Kenapa saya berani ngomong gini? Ini ada papada, saya berani ngomong gini. Kenapa? Karena pemimpin bisa salah. Amin. Iya. Nah, ketika pemimpin kita salah, apa yang dia suruh kepada kita bukan sebuah kebenaran. Apakah kita perlu taat? Tidak. Kita perlu tunduk? Harus. Tunduk itu selalu harus. Itu sikap yang harus kita bangun. Karena dia pemimpin kita, itu yang saya bilang kan. Kita mesti hormati. Tapi taat? Enggak harus. Kalau yang diminta, yang disuruh itu bertentangan dengan firman Tuhan, bisa kita tidak taat. Tapi kalau yang disuruh, yang diminta, yang ditugaskan kepada kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan, lakukan. Itu sikap yang harus kita miliki. Jadi taat kepada pemimpin itu harus kita bangun, tapi tidak mutlak. Itu maksud saya. Jadi jangan salah ya, saudara. Ketaatan kepada pemimpin itu harus kita bangun, tapi bukan
Mutlak. Ketaatan yang harus kita bangun adalah ketaatan yang kepada Tuhan yang mutlak. Kepada pemimpin harus, tapi harus didukung oleh sikap yang tunduk. Bisa nggak kita nggak taat? Boleh. Kalau yang dimintakan misalnya tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita tahu yang disuruh ini udah melawan firman Tuhan, ini udah bertentangan. Ini tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Ya saudara bisa tidak taat, tapi saudara harus tetap menghormati, tunduk. Itu penting. Saya kasih contoh di Alkitab. Waktu Daniel, ini contoh satu kasus saja ya. Daniel ada di bawah pemerintahan Darius, raja orang Persia ya. Jadi abis Babel kan berganti. Jadi Daniel ini hebat. Kerajaannya silih berganti dari Babel, rajanya Babel Nebukadnezar, terus ganti ke Belsasar, terus raja Media Persia menguasai dunia waktu itu. Rajanya Darius, Daniel tetap ada di situ jadi pejabat. Nah, satu ketika si Raja Darius ini sebagai otoritas, sebagai raja, pemimpin tertinggi di negara itu, mengeluarkan sebuah aturan, undang-undang, bahwa semua orang di seluruh wilayah Media Persia itu harus menyembah raja, nggak boleh menyembah yang lain. Harus menyembah raja aja. Kenapa? Karena raja sudah dihasut oleh teman-temannya Daniel ini. Teman-temannya Daniel kan iri sama Daniel ya. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Daniel tapi nggak ketemu alasannya. Udah coba lapor ke KPK, KPK periksa nggak bisa. Kenapa? Karena Daniel clean, Mr. Clean, bersih, ya kan? Jadi tidak didapatkan catatan korupsi dan lain sebagainya. Pekerjaan Daniel luar biasa, penuh integritas, jujur, excellent. Nah, akhirnya mereka ketemu satu alasan untuk menjatuhkan Daniel soal ibadahnya. Daniel ini ibadahnya kencang sama Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, di sisi itulah akhirnya para teman-temannya Daniel sama pejabat ini yang iri sama Daniel ini akhirnya mendapat celah untuk menjatuhkan Daniel. Mereka menghasut raja supaya raja mengeluarkan sebuah undang-undang, peraturan bahwa semua orang di wilayah kerajaan itu tidak boleh menyembah Allah yang lain. Menyembah kepada raja, raja yang harus disembah. Wah, raja senang. Siapa yang gak mau ya disembah. Akhirnya raja tanpa pikir panjang, raja ini gak tahu kalau maksud niat busuk daripada teman-temannya Daniel ini seperti itu. Dia gak tahu. Namanya diangkat-angkat kan senang. Ya biasa gitu kan. Pemimpin tuh kadang-kadang suka-sukanya kan diangkat-angkat senang ya kan. Dia nggak tahu ada udang di balik rempeyek sebenarnya. Nah, akhirnya tanpa pikir panjang dia keluarkan undang-undang, disahkan, dicap pakai materai cincin raja, diberlakukan. Nah, waktu diberlakukan hukumannya saudara tahu kan, setiap yang melanggar peraturan itu harus dihukum. Hukumnya dimasukkan ke dalam gua singa, bukan singa kenyang loh, singa lapar. Nah, pertanyaan saya, waktu Daniel tahu undang-undang itu diberlakukan, ini perintah raja, Daniel melakukan nggak? Daniel taat nggak sama perintah raja itu? Tidak. Kenapa Daniel tidak taat? Karena dia tahu perintah yang disampaikan oleh raja itu bertentangan dengan firman Tuhan. Hukum Tuhan berkata, yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan mendirikan patung dan sujud menyembah kepadanya. Itu udah Tuhan udah kasih tahu. Dan Daniel tahu sebagai umat Tuhan, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Kalau kita menyembah yang lain selain Tuhan, apalagi cuma menyembah manusia. Daniel tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya Daniel tidak melakukannya. Berarti Daniel tidak taat. Tapi Daniel tunduk gak? Daniel tunduk gak? Tunduk. Buktinya dia tunduk apa? Waktu ditangkap Daniel berontak? Tidak. Daniel banding kepada raja? Tidak. Daniel tuding-tuding raja? Raja gak tahu diri. Saya udah berjasa buat negara ini. Bahkan sejak zaman sebelum kamu jadi raja penguasa, saya sudah berjasa. Daniel gak begitu. Daniel gak tunjuk-tunjuk, Daniel tidak mempersalahkan raja. Begitu dia ketahuan berdoa kepada Tuhan. Sehari 3 kali Daniel berdoa kepada Tuhan. Wah, ketika dia sedang berdoa ditangkap langsung. Karena Daniel dianggap sudah melanggar perintah raja. Akibatnya Daniel dihukum.
Daniel tidak berontak tuh. Daniel tidak marah-marah. Daniel tidak tunjuk-tunjuk raja. Daniel tidak memberitahu semua jasa-jasanya. Enggak, Daniel tahu resikonya. Kalau dia melakukan ini, dia akan dihukum. Dan Daniel terima hukuman itu. Itu bukti bahwa Daniel tetap tunduk. Dia menghormati raja. Bahwa raja sudah mengeluarkan peraturan itu, ya dia siap. Dia lebih milih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Apa yang terjadi? Daniel dimasukkan ke gua singa, tapi singa gak mau makan Daniel. Betul ya? Wah, rajanya malah gelisah. Ya. Sampai akhirnya pagi-pagi raja langsung menuju ke tempat Daniel dibuang, dan raja memanggil Daniel. Daniel, apakah engkau selamat Daniel? Amankah engkau? Daniel bilang apa? Ngapain lu tanya-tanya? Enak aja. Lu yang mulai, lu juga yang menggunanya. Kan gitu kan, bisa aja Daniel gitu kan. Alah, lu nanya-nanya gua, lu basa-basi. Enggak kan, Daniel enggak ngomong gitu. Daniel ngomong apa? Aku selamat ya Tuanku. Daniel enggak berontak, Daniel tidak melawan. Itu membuktikan Daniel punya sikap yang tunduk. Amin. Tapi taat enggak Daniel? Enggak. Dalam konteks ini ya, dalam kasus ini dia enggak taat. Tapi dalam hal-hal yang lain, tugas perintah yang diberikan kepada Daniel oleh raja dikerjakan enggak? Dikerjakan. Daniel mengerjakannya, melakukannya. Jadi saudara, dua sikap yang perlu kita miliki terhadap otoritas kita. Yang pertama apa? Tunduk. Ini penting. Bangun ini dalam hidup saudara. Tunduk. Yang kedua, taat. Taat ini catatannya apa? Ada catatan buat taat ini. Apa? Iya. Yang diperintah sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kalau kita tahu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita boleh tidak taat. Tapi jangan kurang ajar. Harus tetap tunduk. Kita tuh kadang-kadang kita tahu benar, kita akhirnya tidak hormat lagi. Ya itu yang salah. Banyak orang gitu kan. Kita mungkin tahu pemimpin kita nggak benar nih, salah nih, tapi kitanya nggak hormat. Harusnya kita tetap hormat. Amin. Nah ini yang penting nih. Ini soal tunduk dan taat udah paham belum nih, saudara? Ini kalau nggak paham soalnya bisa salah. Kadang-kadang saya ketemu juga ada pemimpin-pemimpin yang menggunakan kebenaran ini untuk mengintimidasi. Buat saya juga salah kalau gitu. Yang harus kita bangun dalam pelayanan kita, dalam gereja kita apa? Sikap yang benar. Sikap yang benar kepada apa? Sikap menghormati, hormat, tunduk. Tapi bukan tunduk itu jangan dipahami sebagai kerbau dicocok hidung. Ulang ya. Sikap yang harus kita bangun itu apa? Sikap tunduk dan taat. Tapi tunduk dan taat itu bukan dipahami sebagai kerbau dicocok hidung. Jadi apa aja yang disuruh harus dilakukan dengan alasan taat kepada pemimpin. Oh enggak. Nah itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sebelah. Pemimpin agamanya bilang apa, main dilakukan aja, lu gak mikir. Mikir dong. Tapi harus tetap menghormati. Jangan tiba-tiba kita datang, Paparda sudah tidak berdiri atas firman Tuhan. Enyahlah engkau, hai kamu yang melakukan kejahatan. Itu saudara gak hormat namanya. Iya kan? Pemimpin kita bisa salah. Tapi kita harus tetap menghormati. Kenapa? Karena beliau yang ditunjuk Tuhan atau yang dipercayakan Tuhan hari ini buat pemimpin kita. Kita harus terima. Menerima dan menghormati sebagai pemimpin. Bisa salah gak? Bisa, namanya juga manusia, betul gak saudara? Tapi saudara harus tetap bangun rasa hormat. Nah saya lihat hari-hari ini ya, khususnya ini ada banyak anak muda ya. Salah satu persoalan generasi muda hari ini adalah mereka gak punya respect, gak punya hormat. Nah ini tolong teman-teman yang masih muda ya, saudara boleh melayani Tuhan, luar biasa semangat, energik, masih muda dengan potensi. Tapi tolong, hal yang penting dalam pelayanan adalah rasa hormat, itu penting. Belajar, bangun rasa hormat ini, amin. Iya. Ada yang tua-tua juga di sini, orang tua kita, hormat
Kadang-kadang anak-anak muda sekarang melayani sih semangat, energi, potensial sih. Tapi kadang-kadang nggak ada rasa hormat. Masuk main masuk aja, telat main telat aja. Kasihan orang tua udah datang duluan. Nggak ada kita say sorry-nya, nggak ada loh. Om, tante, sorry tante, om udah nunggu lama ya tadi saya, main udah terlambat ketawa-ketawa lagi. Nggak ada say sorry tuh, minta maaf. Atau main konsumsi, main ambil aja, ya kan? Ya kan kita semua sama Pak, bayar di sini Pak. Iya saya tahu, cuma kamu tuh hormat dong, ada orang tua di situ yang ngatur. Mungkin orang-orang tua kita udah setengah mati ngaturin konsumsi, kita hormati. Tante, saya belum dapat tante, bagian saya yang mana tante, boleh nggak saya? Gitu dong, man. Mana saya punya mana tante gimana sih ngaturnya nggak bener, kita main gitu aja. Tuh kan, saya nggak nyindir loh ini. Udah ada yang tersinggung, saudara ya. Jadi gitu ya. Jadi saya lihat anak-anak muda hari ini kayaknya salah satu materi yang perlu ditanemin ke anak-anak muda hari ini nih. Rasa hormat itu, nggak ada rasa hormat. Suka nyolot ya kan. Udah nyolot salah lagi kan. Aduh. Kadang-kadang malu dah ya kan. Apaan sih gitu kan. Apaan sih? Bibir udah bimoli katanya Pak ya. Bibir monyong 5 cm ya kan. Ya kita belajar lah ya. Ya sama orang tua ya. Anak-anak saya juga kadang-kadang saya waktu dia mulai ya sama mamanya begitu, saya langsung tegur bisa. Ya kita mesti bangunlah rasa hormat itu. Amin saudaraku, ya kan. Siapapun ya di sini kita mesti bangun rasa hormat ya. Yang muda kepada yang tua kepada yang muda, semua kita harus bangun rasa hormat. Amin saudaraku. Kadang-kadang dalam pelayanan itu ada loh saudaraku ya. Pak Parda mungkin mempercayakan pemimpin di sini namanya apa? Bidang, departemen, divisi atau apa Pak? Bidang misalnya. Mungkin bidang ibadah raya dipercayakan Pak Parda kepada orang yang lebih muda dari kita. Ya, tapi dia dipercayakan sebagai pemimpin dan ya hormati dong, coba belajar. Mungkin keputusannya, kebijakannya mungkin kadang-kadang kita nggak sesuai. Ya kita belajar untuk menghormati ya. Ya ini penting ya, bangun rasa hormat ini penting karena ini kita sedang mengalami krisis rasa hormat dalam gereja hari ini ya. Kita mesti menghormati. Kadang-kadang orang yang punya duit lebih dihormati ya kan gitu kan. Enggak lah, kita nggak mau bangun rasa hormat itu karena dia berduit atau nggak berduit, bukan. Tapi ini karena kita mau melakukan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Iya, bukan karena dia muda, bukan karena dia tua, bukan itu. Tapi kita mau bangun rasa hormat yang seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Ya. Ada pertanyaan soal tunduk dan taat ini? Ada pertanyaan nggak? Ini penting ya. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Oke. Berikut. Nah, sikap yang salah atau pelanggaran terhadap prinsip ini. Jadi waktu kita gagal melakukan prinsip ini, prinsip otoritas, yaitu tunduk dan taat, goalnya ya, membangun sikap tunduk dan taat. Nah kalau kita punya sikap yang salah atau kita nggak melakukan ini, inilah yang disebut dengan dosa pemberontakan. Jadi dosa pemberontakan itu adalah dosa pelanggaran terhadap prinsip otoritas. Itu dosa pemberontakan. Jadi udah jelas sekarang ya. Pemberontak itu adalah apa? Orang yang sedang melanggar prinsip itu. Prinsip otoritas tadi. Orang yang tidak membangun sikap tunduk dan taat itu. Sikap tunduk dan taat yang benar tidak dibangun. Maka kita akan jatuh dalam ini. Dosa pemberontakan. Dan saya mau beritahu sama saudara sebuah kebenaran penting. Bahwa pemberontakan itu merupakan jerat dan siasat daripada iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Iblis senang banget kalau kita jadi pemberontak dan memang dia sedang menebar spirit dan roh pemberontakan itu di mana-mana. Karena iblis tahu kalau seseorang sudah dikuasai oleh dosa ini, orang sudah dikuasai oleh spirit ini, maka hidup orang itu gampang sekali dihancurkan. Gampang sekali dihancurkan. Kenapa Pak? Karena dia sedang keluar dari payung. Masih ingat payung? Gambar payung? Kalau saudara punya sikap yang benar terhadap otoritas pemimpin saudara, saudara seperti sedang ada di bawah payung.
Hujan panas tidak akan menerpa saudara secara langsung. Kecuali payungnya robek atau bocor ya saudara. Tapi selama payung itu benar saudaraku, saudara ada di dalam payung itu, saudara aman. Tapi begitu saudara keluar dari payung itu, maka serangan-serangan yang tidak terlihat tapi nyata itu akan langsung mengenai saudara. Nah itulah taktik iblis, itulah strategi jahat iblis terhadap hidup kita. Jadi dia tahu kan, kita ini ada di bawah otoritas, payung otoritas. Nah iblis tahu siasatnya iblis itu apa? Dia tarik kita, dia seret kita, dia jebak kita supaya kita keluar dari payung otoritas itu. Nah waktu kita keluar dari payung itu, maka kita akan gampang sekali langsung diserang oleh iblis. Jadi hati-hati saudaraku. Ini spirit dosa ini banyak sekali saudaraku. Jadi iblis tahu siapa yang berada dalam otoritas dan siapa yang berada di luar otoritas. Dia tahu nih. Iblis menggoda kita, setiap orang, supaya kemudian kita kecewa, kita pahit, kita terluka sama otoritas kita, sama pemimpin kita. Lalu yang terjadi apa? Kita langsung mau keluar kan dari payung otoritas. Sehingga iblis dapat leluasa menghancurkan hidup orang tersebut. Coba kita lihat 2 Timotius. Saya tiba-tiba ingat ayat ini. Dua Timotius 2. Ayat 24. Atau mungkin mulai dari ayat 23 aja ya. Lebih bagus. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai ayat 26. Oke. Bisa ditampilkan nggak? Atau ada yang bisa baca? Oke Pak, thank you Pak. Dengan suara yang tajam, aktual dan terpercaya Pak, ya supaya bisa didengar. Ya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Wah, ini jangan nyari-nyari ya. Masalah itu nggak usah dicari-cari. Karena nggak dicari aja datang dia Pak. Apalagi saudara cari-cari ya kan. Ya, terus jangan cari-carilah, jangan cari-cari masalah, hindari semua yang kayak gitu ya. Terus Kau tahu bahwa soal-soal itu ya. sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, Seorang pelayan Tuhan katanya nggak boleh bertengkar. tapi harus ramah terhadap semua orang, Ya. harus cakap, mengajar, sabar, Supaya kamu katanya sebagai pelayan Tuhan tuh bisa menuntun orang-orang yang suka ngelawan. Jadi ternyata memang dalam gereja ini kan ini surat kepada Timotius ya, anak rohaninya Paulus. Paulus kasih tahu Timotius maksudnya kan. Tim, lu tuh mesti sabar sebagai hamba Tuhan. Jangan suka bertengkar, lu mesti ramah, lemah lembut supaya lu bisa ngajarin orang yang suka ngelawan. Karena Paulus tahu di dalam gereja, di dalam jemaat itu ada orang-orang yang suka ngelawan, Pak. Suka berontak. Terus katanya apa? Nah, jadi solusi buat orang-orang yang suka ngelawan, suka berontak di gereja atau di jemaat dimanapun ya, itu solusinya Alkitab gak punya solusi yang lain Pak. Solusi Alkitabnya apa? Bertobat udah. Kalau hari ini ada benih-benih pemberontakan, spirit pemberontakan, dosa pemberontakan yang sedang bercokol dalam hidupmu, dalam hatimu, tidak ada cara lain. Kamu mesti bertobat. Amin. Karena Alkitab tidak punya solusi yang lain, solusinya cuma satu Pak. Bertobat, berubah itu maksudnya. Terus sehingga mereka mengenal kebenaran. Berarti kesimpulan saya, orang yang suka ngelawan, orang yang suka memberontak, berarti dia itu tidak kenal kebenaran.
Saudara mungkin sekolah teologi sampai doktor teologi, tapi kalau saudara suka memberontak dalam hidup, saudara sebenarnya nggak mengerti kebenaran, saudara nggak kenal kebenaran. Saudara mungkin tahu ayat firman Tuhan, tapi saudara nggak kenal kebenaran. Jadi pemberontak itu orang yang nggak ngerti kebenaran, Pak, sebenarnya nggak kenal kebenaran. Terus, Pak. Dan dengan demikian mereka menjadi, katakan sama-sama, sadar. Oh, berarti kesimpulan saya, orang yang suka memberontak itu nggak sadar. Kasih tahu samping kanan kirinya, sadar woi. Oke, ini sadar ya, karena orang yang suka memberontak itu lagi nggak. Nah, orang kalau nggak sadar cuma punya 3 kemungkinan. Orang kalau nggak sadar nih Pak, punya 3 kemungkinan. Pingsan, mati, gila. Ulang. Kalau orang nggak sadar itu cuma punya 3 kemungkinan. Pingsan, mati, gila. Saudara nih yang mana? Orang yang suka memberontak itu karena nggak sadar. Nah, orang yang nggak sadar itu cuma punya 3 kemungkinan. Jangan-jangan saudara sedang pingsan rohani, saudara mati rohani, atau saudara gila rohani. Nggak sadar. Orang gila kalau sadar bukan gila itu namanya. Udah sehat ya berarti ya kan. Orang mati nggak sadar juga, orang pingsan juga nggak sadar. Jadi saudara yang mana nih? Oke, terus Pak. Boleh. Tuh kan. Kenapa disuruh sadar? Karena mereka nggak sadar, Pak. Nggak sadar kenapa, Pak? Mereka nggak sadar, mereka sedang masuk jerat. Mereka sedang masuk trap. Mereka sedang masuk perangkap. Perangkapnya siapa? Iblis. Nah, iblis menjerat kita. Dia pasang perangkap, jerat, trap buat kita supaya apa? Kita melakukan bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak iblis. Kehendak iblis itu maksudnya kan. Jadi orang yang memberontak itu sedang masuk jeratnya iblis. Orang yang memberontak itu dia bukan melakukan kehendak Tuhan, tapi dia sedang melakukan kehendaknya. Karena pemberontakan itu adalah karakter dan sifatnya iblis. Justru dia jadi iblis karena dia memberontak kepada Tuhan. Dia tadinya malaikat yang diciptakan Tuhan begitu mulia. Tapi muncul spirit pemberontakan dalam hatinya. Dan itulah yang membuat malaikat ini akhirnya jatuh dan jadilah setan dia. Jadi pemberontakan itu sebenarnya dosanya setan itu. Itu karakternya iblis. Makanya kalau saudara sedang memberontak dalam hidup saudara, ada benih-benih bibit itu, saudara sedang membiarkan benih-benih setan, benih-benih iblis tumbuh dalam kehidupan saudara. Hari ini cepat cabut semuanya, bertobat kita. Supaya kita sadar, katakan sama-sama sadar. Supaya kita gak masuk perangkapnya iblis. Waduh, makanya saudara ya periksa Alkitab saudara. Saya tadi di awal udah bilang, baca Alkitab saudara ulang. Kalau saudara gak percaya, semua kasus-kasus pelanggaran terhadap prinsip otoritas di Alkitab itu akibatnya ngeri-ngeri Pak. Saya gak nakut-nakutin saudara, baca aja Alkitab saudara. Ngeri-ngeri Pak. Nanti kita akan lihat beberapa. Tapi yang kita lihat kan cuma beberapa. Sepanjang Alkitab kasus-kasus pemberontak itu ngeri-ngeri Pak. Makanya saya bilang kan ini bukan prinsip yang main-main berarti. Terus. Next. Apakah Tuhan masih berfirman lewat multimedia kita? Masih ya? Oh masih. Kalau enggak kita berdoa Pak. Ya kan? Ternyata masih berfirman Tuhan. Ya kan? Luar biasa. Ya kan? Kita lanjut berarti kalau Tuhan masih berfirman. Jadi ini 3 tingkat spirit pemberontakan. Biasa gejalanya gini nih, coba saudara lihat ya, saudara ada di stadium berapa nih, ya, dia bergeraknya lewat fase nih dia. Biasanya level-level pertama itu ya ini masih ringan ya, tapi dimulai dari sini sebenarnya. Kita jadi pelayan Tuhan ya, jadi anak tuh maunya semau gue, nggak mau diatur ya kan. Biasa tuh orang yang udah mulai gitu tuh ya, semau-maunya ya kan, datang mau-maunya dia ya kan, pelayanan jam berapa, kebaktian jam berapa Pak?
Jam 9. Mungkin para pelayan disuruh datang setengah 9 kali ya. Oh jam 8 malah ya kan. Ya kan. Alah itu mah biarin, itu mah Pak Pardeman sama timnya lah bilang jam 8 gue mah datang. Yang penting gue pelayanan, suka terserah enggak juga enggak apa-apa kan gitu kan. Kita mau kita, ya kan. Ini udah mulai nih. Ini stadium awal nih. Kalau udah mulai begini nih kita hati-hati nih kita nih. Ya. Mulai semau gue, sulit diatur, cuma mau ngikuti keinginan, perasaannya saja bukan otoritasnya. Kalau sudah melayani biasanya anak mementingkan pelayanannya saja. Ya gue pentingin pelayanan gue aja lah. Mikirnya cuma pelayanannya dia aja. Yang lain masa bodoh dah. Ya. Kursi mau acak kadut letaknya terserah dah. Yang penting gue pelayanannya cuma musik. Gue main musik aja dong. Kan bukan urusan gue itu. Nah udah mulai nih. Yang kayak begini nih mulai. Ya kan. Ini stadium awal nih. Kalau kita cuma mikir diri kita sendiri doang. Kita gak berpikir bahwa begini loh. Kita ini sebagai sebuah satu kesatuan tim. Kita harus saling mengingatkan, saling bahu-membahu. Tapi kalau udah mulai mikir dirinya sendiri aja, berat. Gak bisa diatur, mau-maunya dia. Ya kan? Cuma yang mau keinginannya, ketika keinginannya tidak dipenuhi, ngambek. Ya kan? Mulai tuh, ya kan? Mulai baper. Ya kan? Nah ini udah mulai, ini dikasih awal nih. Pemberontakan mulai dari situ nih. Kalau saudara gak bereskan dan cepat-cepat bertobat dan sadar di fase ini, saudara akan masuk ke fase selanjutnya. Biasanya kita jadi orang yang gampang sekali terluka dalam pelayanan. Gampang sekali terluka. Ditegur dikit, kita marah. Dinasihat, padahal nasihatin cuma dinasihatin nih. Wah kita merasa, wah kok saya diginiin, kok yang lain enggak, saya nih kayak gini, kok saya diginiin ya. Kita mulai merasa jadi dikorbankan. Padahal mungkin cuma ditegur, dinasihati kan gitu. Mulai konflik dengan pemimpin sehingga tidak aman terhadap pemimpin, mulai asik mendengar dan membicarakan gosip sekitar otoritas. Nah kalau ada orang yang ngomongin pemimpin kita, wah kita senang tuh. Kita mulai senang tuh. Karena kita udah ditegur nih kan, mungkin udah terluka nih kan. Nah orang yang terluka tuh lebih senang ngumpulnya sama apa? Sama yang terluka biasanya, ngumpul tuh. Satu komsel bareng tuh. Iya kan, sharingnya apa? Bukan firman Tuhan. Ya kayak gini nih. Ya, mungkin firman Tuhannya 2 menit aja Pak. 2 menit aja firman Tuhannya, kita baca ayat aja, terus yang dibahas ya ini. Memang saya ini nih, gereja kita nih, aduh pemimpin kita nih, apalagi tuh Pak John tuh yang depan tuh, aduh. Ya kita mulai ya, mulai senang nih ngomongin gini nih, ya kan. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang terluka juga, kecewa juga, wah kita senang nih. Tuh kan. Bukan lu aja kan, kita boleh kayak, gue juga pernah ngalami, bukan lu aja ternyata. Jadi kita tuh kadang-kadang ya mau coba, tapi sebenarnya kita tuh jadi kompor meleduk sebenarnya kan. Nah ini bahaya nih. Nah kalau kita nggak sembuh di sini, nggak beres, kita masuk fase yang paling parah ya. Fase apa itu? Kita mulai menghakimi. Nah kalau di level ini nih, berat nih. Tinggal tunggu. Pemberontakan pasti muncul, keluar. Ya. Kita nggak suka, kita kecewa, terluka, pahit. Kita mulai menghakimi pemimpin kita mulai hakimi siapapun di gereja kita. Akhirnya pemberontakan kita keluar. Entah kita misalnya mundur dari pelayanan lah, kita keluarlah dari gereja lah. Ya tidak semua kasus keluar dari gereja memang karena itu, tapi kadang-kadang ini yang terjadi. Tapi sebenarnya kenapa kita buka gereja sendiri lah ya kita, atau mempengaruhi orang untuk kita buka gereja tandingan dan lain sebagainya ya. Berikut. Jadi itu fase-fase yang saudara mesti waspadai ya dalam kehidupan pelayanan kita. Kalau saudara udah mulai ada indikasi kayak begitu, cepat-cepat sadar ya. Apa solusi yang Alkitab tawarkan buat kita kalau pemimpin kita salah? Pemimpin kita bisa salah? Bisa, sangat bisa karena kita manusia ya, bisa salah. Saya bisa salah, semua bisa salah ya, pemimpin saudara bisa salah. Tapi Alkitab sodorkan beberapa solusi buat kita ketika pemimpin kita salah. Pemimpin kita tidak ada yang sempurna, betul? Pemimpin kita tidak ada yang super. Katakan sama-sama, pemimpin kita tidak ada yang super. Iya. Pemimpin kita super, ya kan. Ya, kalau super kan Superman, ya kan? Kalau super
Suparman. Apa beda Superman sama Suparman? Superman celana dalamnya di luar, Suparman celana dalamnya di dalam. Jadi pemimpin saudara bukan Superman, pemimpin saudara Suparman. Amin. Karena CD-nya masih di dalam. Kalau saudara kepengen ketemu pemimpin yang Superman, saudara carilah sendiri. Ada nggak di dunia ini pemimpin yang CD-nya di luar ya? Kalau ada ya saudara ya jadilah anak buahnya, saudaraku ya kan. Kita tuh kadang-kadang gitu kan, nuntutnya terlalu banyak. Solusi Alkitab ketika pemimpin kita salah, jangan berontak. Katakan sama-sama, jangan memberontak. Kenapa jangan memberontak? Karena memberontak adalah karakternya iblis. Sifatnya iblis itu. Jangan keluar dari payung otoritas. Contohnya siapa? Itu Miriam. Ini Miriam ini padahal kakaknya. Itu yang saya bilang. Dalam hierarki keluarganya Musa, si Miriam ini kakak. Musa ini adik. Tapi dalam kepemimpinan jemaat, yang Tuhan percayakan jadi pemimpin siapa? Musa, adiknya. Nah Miriam mungkin merasa dia kakak. Secara struktur keluarga, saya lebih tua dari Musa. Dia merasa begitu. Musa melakukan kesalahan, betul. Tapi waktu Musa melakukan kesalahan, Miriam lebih salah. Salahnya Miriam di mana? Salahnya Miriam dimulai dari sikap hatinya yang salah. Mulai gak menghormati Musa sebagai pemimpin, lalu apa yang dia lakukan? Dia melakukan pemberontakan bersama kakaknya juga yang bernama Harun. Adiknya juga bernama Harun. Dan mereka berdua akhirnya menyerang kepemimpinan Musa. Miriam berkata begini kepada orang Israel, "Hei, pemimpin kita udah gak benar, si Musa. Jemaat mesti tahu, Tuhan bisa berfirman tidak hanya lewat Musa, Tuhan bisa berfirman lewat kami juga. Jadi kalau Musa sebagai pemimpin tidak lagi benar, Tuhan juga bisa pakai kami." Jadi mereka mengangkat diri mereka sendiri sebagai pemimpin. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu Miriam lagi nunjuk-nunjuk Musa, kusta, kena kusta. Tangannya jadi kusta. Wah, itu ngeri, Pak. Penyakit kusta waktu itu adalah penyakit yang sangat tabu, tercela. Jadi orang yang kena kusta itu dianggap kutukan gitu. Itu penyakit yang gak ada obatnya, Pak. Tiba-tiba bisa meleleh aja gitu tangan gitu kan. Dari mulai luka-luka terus tiba-tiba bisa merotol-merotol sendiri, itu penyakit kusta. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Waktu melihat hal itu, Musa datang sama Tuhan. Ini Musa yang datang betul. Musa berdoa, "Tuhan, tolong Tuhan." Miriam Tuhan. Musa minta belas kasihan Tuhan. Miriam akhirnya bisa selamat nih. Tapi lihat ya, pemberontakan Miriam ini akibatnya tuh waduh ngeri, kena kusta. Terus pemberontakan Korah. Korah, Datan dan Abiram. Korah dan teman-teman. Sama, kasusnya sama kayak Miriam. Mereka menganggap emang cuma Musa yang bisa jadi pemimpin. Kita juga jadi pemimpin bisa dong. Masa cuma Musa? Akhirnya mereka membentuklah kelompok, mempengaruhi orang supaya mereka mengikuti Korah dan teman-temannya ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Musa bilang begini sama Korah. "Oke, hari ini kita akan lihat. Kalau Tuhan mengangkat kalian jadi pemimpin, kalian pasti akan selamat. Kalau Tuhan memilih saya jadi pemimpin, saya akan selamat." Oke? Musa minta itu, Tuhan yang jadi saksi, Pak. Jadi Musa udah gak main-main nih. Tuhan bilang, "Oke, kalau kamu merasa kamu bisa jadi pemimpin umat Tuhan ini, nanti Tuhan jadi saksinya." Disuruh keluar semua. Keluar. Korah, Datan, dan Abiram, semua keluarganya keluar di depan kemah semua. Kumpul sama Musa dan Harun. Tiba-tiba saudaraku apa yang terjadi? Tuhan jadi saksi kan? Tanah tempat si Korah dan teman-temannya ini berdiri, tiba-tiba terbelah. Terbelah, itu belum pernah terjadi tuh. Tanah bisa terbelah gitu, dan Korah, teman-temannya semua sekeluarga-keluarganya masuk ke dalam tanah.
Lalu tanah mengunci lagi, ditutup lagi. Jadi terkubur hidup-hidup. Itu peristiwa terjadi di Alkitab. Makanya saya bilang, baca Alkitab saudara, ngeri-ngeri Pak. Jadi dosa-dosa pemberontakan di Alkitab itu ngeri-ngeri Pak akibatnya Pak. Ya. Belum cerita tentang si Seba bin Bikri. Waduh, itu memberontak waktu Daud jadi raja. Dia bilang, Israel, jangan cuma percaya Daud itu udah berdosa, itu Daud itu orang durjana, tercela itu katanya. Seba mempengaruhi rakyat Israel. Dan saudara tahu akibatnya apa? Kepala Seba dipenggal oleh seorang perempuan di sebuah kampung waktu Seba melarikan diri. Dipenggal kepalanya sama seorang perempuan di dalam kampung. Jadi saya nggak ngomong kosong saudaraku. Ini saya nggak nakut-nakutin saudara, tapi mau saudara baca Alkitab ya begitu kisahnya. Berikut. Solusi yang kedua yang Alkitab berikan ketika pemimpin kita salah. Yang pertama jangan memberontak, yang kedua apa? Apa? Koreksi. Boleh nggak dikoreksi pemimpin kita? Boleh dong, koreksi dong, kasih koreksi lah. Tapi harus tetap tunduk. Jadi jangan sampai saudara koreksi tapi tidak tunduk. Banyak orang tuh koreksi tapi nggak tunduk sama pemimpinnya. Jadi hari ini kita mau koreksi tapi tetap tunduk. Amin. Hormati ya. Pak Parda, menurut saya mungkin nggak begitu kali Pak ya. Bagaimana kalau begini Pak? Ya gitu dong. Bukan sebagai hamba Tuhan Pak Parda sudah tidak benar lagi. Ya. Jadi tambal payungnya, bukan ganti payungnya. Daud tetap sabar sampai Tuhan sendiri mengganti Saul. Ini contoh yang di Alkitab tuh Daud sama Saul ya. Waktu itu kan Saul jadi raja, Saul berbuat salah. Tapi Daud itu tidak berupaya untuk menurunkan Saul. Justru Daud mengoreksi Saul. Saul, apa yang kamu lakukan itu salah gitu loh. Ya. Akhirnya kita sama-sama tahu Daud diangkat Tuhan jadi raja, menggantikan Saul ketika Saul mati. Jadi Saul mati dulu dalam pertempuran, baru Daud jadi raja. Berikut. Nah ini kita masuk beberapa poin terakhir. Ini langsung kepada aplikasi praktis dalam gereja. Ya iblis tuh kadang-kadang mau hancurkan gereja ya begini ya. Dia menyerang gereja, pemimpin, pekerja, jemaat itu ya. Sudah gue lihat ya. Nah ini kan gereja yang sehat nih. Ya gereja yang sehat ini pemimpin sebagai payung otoritas berfungsi dengan benar, pekerjanya juga menopang, ya kan? Jemaat mendukung di bawah dan aman terlindung. Ada serangan-serangan iblis. Apa serangan iblis yang berbahaya buat gereja? Berikut. Nah ini serangannya adalah dibuatlah pemimpin ini konflik sama pekerja. Nah biasanya kalau udah mulai ada konflik sama pekerja, pemimpin, wah udah mulai nih, ini tanda-tanda nih, serangan-serangan mulai dilancarkan. Nah pemimpin mulai terluka, akhirnya melukai pekerja, atau pekerja melukai pemimpin, terluka, melukai pemimpin. Jadi kita saling melukai. Pemimpin terluka, lalu pekerja juga terluka, sehingga serangan bocor tembus sampai jemaat. Jadi akhirnya sebuah atmosfer bisa dirusak hanya karena hal-hal seperti ini. Gambarnya gimana? Coba lihat gambarnya. Nah ini nih. Jadi pemimpinnya bocor, terluka pemimpinnya. Ya pekerjanya juga bocor juga, terluka juga ya. Begitu saling serang ya jemaatnya jadi korban langsung, ya kan. Selalu konflik-konflik dalam gereja kan imbasnya ya kepada jemaat akhirnya. Nah inilah strategi iblis untuk menghancurkan gereja, sehingga gereja jadi gereja yang tidak sehat, tidak kuat ya. Nah, kita berdoalah supaya gereja ini menjadi gereja yang sehat, amin. Pemimpin saudara tidak sempurna, tapi saudara dukung, sebagai pekerja dukung, supaya kuat, jemaat jadi bertumbuh. Kita semua bertumbuh, aman ya. Next, berikut. Nah ini dalam keluarga nih, sama. Keluarga yang sehat adalah ketika suami sebagai otoritas, sebagai pemimpinnya, ayo menjalankan fungsi yang benar. Banyak suami ini gak benar sih ya, menjalankan fungsinya ya kan. Ya, tidak memimpin dan tidak mengasihi istrinya. Istri apa? Tunduk. Hormati suami, mendukung suami, menopang suami. Anak-anak apa? Ya tunduk, hormati orang tua. Betul gak? Itu yang Alkitab bilang. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang 1.
dan 2. Baca deh, ini banyak anak muda nih, mesti dibaca nih. Baca-baca anak muda yang baca dah nih. Efesus 6. Ya, anak-anak muda yang masih punya orang tua. Yuk baca dengan suara tajam, aktual dan terpercaya. Silakan. Ya, silakan, Mas. Bisa lebih kencang lagi Mas suaranya, Mas? Oke. Oh, udah nggak bisa kencang ya nggak apa-apa dah ya kan. Saya pikir memang suaranya serak-serak bahasa gitu ya, kayak Glenn Fredly gitu kan. Oke. Hai anak-anak. Haruslah demikian. Katakan sama-sama, haruslah demikian. Kalau haruslah demikian itu gimana tuh berarti? Iya wajib ya. Haruslah demikian. Jadi ya bisa iya, bisa enggak. Bukan begitu. Alkitab tuh enggak pernah begitu kalau sama orang tua tuh mesti tegas. Hai anak-anak, taatilah orang tua di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Kenapa harus, Pak? Kenapa harus? Kenapa harus, Bro? Iya. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah. Perintah biasa. Oh, ini perintah penting, Bro. Bro, sis, ini perintah penting. Hormati orang tua itu bukan perintah yang penting gak penting. Itu perintah yang penting. Makanya harus. Kenapa ini perintah penting, Bro? Terusin, Bro. Oh iya. Ini kalau baca Alkitab itu, saudara saya kasih tahu ya. Baca Alkitab itu saudara mesti ketemu ayat-ayat yang harus saudara kasih tekanan gitu loh. Kayak tadi kan, taatilah orang tuamu. Itu penting tuh, kasih tekanan. Terus haruslah demikian. Itu kasih tekanan tuh. Itu kita kadang-kadang bermain, taatilah orang tua, ini gak dapat apa-apa kita gini. Kayak itu, hormati itu penting tuh. Orang tuamu. Karena ini suatu perintah yang penting, ini perintah penting. Ini perintah penting mesti kita kasih tekanan. Itu penting kata Alkitab, bukan gak penting. Anak sekarang kan kagak penting lagi. Siapa bilang kagak penting? Itu penting, itu perintah. Gitu loh. Terus, Bro. Seperti yang nyata dari janji ini. Oh, ternyata kenapa hormati orang tua itu penting? Karena di dalamnya ada suatu janji yang nyata. Katakan sama-sama, janji yang nyata. Ini janji bukan janji kosong, Pak. Ini bukan PHP nih. Ini janji nyata nih. Apa? Belum kelar itu. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Oh, ternyata kenapa hormati orang tua itu penting? Kenapa penting? Karena di dalamnya ada sebuah janji yang nyata. Janji apa itu? Janji apa? Bukan panjang umur. Buat apa panjang umur gak bahagia? Buat apa? Berbahagia dulu, Bu. Baru panjang umur. Itu yang janji siapa? Tuhan yang janji. Bukan pendeta. Kalau pendeta janji bisa bohong, Pak. Tapi kalau Tuhan yang janji, itu janjinya nyata. Amin. Anak muda, mau bahagia gak? Mau. Apa kuncinya? Hormati. Saya belum pernah ketemu ya orang yang hidupnya bahagia waktu dia kurang ajar sama orang tua. Belum pernah saya. Kaya bisa. Sukses bisa. Maksudnya sukses itu sukses ukuran dunia ya. Punya jabatan,
berhasil mungkin di karir, bisa bahagia, no way. Karena di situ Alkitab nggak bilang kamu sukses, janjinya sukses, banyak duit, enggak. Disebut bahagia. Kamu banyak uang nggak bahagia mah berat, ya kan? Hidup kayak di neraka kamu, ya kan? Mau bahagia anak muda? Mau apa amin nih? Ini bener, ini serius loh anak muda nih, ini bekal. Anda mungkin pendidikan nggak tinggi, tapi kalau Anda menghormati orang tua, janji Tuhan nyata. Bahagia. Baru kedua, panjang umur. Amin. Iya, nggak usah dinyanyiin panjang umurnya. Panjang umur itu bisa panjang umur sendiri, ya kan? Pegang aja Alkitab ini, firman Tuhan. Oh, ini dahsyat nih anak muda, ya. Ya. Oke. Jadi ini serangan iblis nih kadang-kadang banyak dalam keluarga kita, bikin kekacauan nih. Namanya spirit Babel, spirit kekacauan. Banyak rumah tangga kacau. Kenapa kacau? Ini fungsinya pada diubah-ubah sama iblis nih. Suami sebagai kepala, sebagai otoritas, sebagai pemimpin gak berfungsi benar, ya kan? Istri sebagai penopang, tiang penopang, ya kan? Mau jadi pemimpin, jadi fungsinya kacau dibuat gitu. Jadi banyak pemimpin mau jadi komandan, suami jadi penopang, kebalik, ya kan? Maksudnya kan istri jadi penopang kan? Kenapa istri jadi penopang? Kenapa? Lebih kuat. Siapa bilang, Pak, kan katanya wanita makhluk lemah. Lemah mah kelihatannya aja lemah, tapi paling tangguh, paling kuat itu perempuan. Loh, saya bukan asal ngomong. Laki-laki nih ya, ditinggal mati istrinya nih, 6 bulan kawin lagi, iya kan? Teman saya ada, baru 6 bulan istrinya meninggal, kuburan masih basah kata orang, udah kawin lagi. Iya. Tapi kalau di Facebooknya waktu meninggal ya, kata-katanya hidupku sepi tanpa dirimu. Gak, mantap kan gitu kan? 6 bulan kemudian gak sepi dia. Itu laki-laki, Pak. Coba saudara, ada gak ketemu laki-laki yang duda, misalnya dia umur 27 tahun ya, Pak, ditinggal mati istrinya terus duda sampai dia mati. Ada mungkin ya, tapi mungkin 1.000.000 lah ya kan. Saking susahnya tuh kan, kalau 1.001 masih gampang lah kita cari. Tapi ada nggak perempuan yang ditinggal mati suaminya di 27 tahun, baru tuh 27 tahun umurnya ditinggal mati suaminya. Dia bisa menjanda, hidupin anak-anak, besarin anak-anak sampai dia mati nggak kawin lagi. Ada nggak? Banyak itu. Itu dari situ aja membuktikan bahwa perempuan tuh lebih kuat. Laki-laki itu cuma tampangnya kelihatan kuat. Nggak percaya. Bener Pak ya? Karena apa? Bahan bakunya aja udah beda. Laki-laki itu dari tanah. Iya kan? Iya kan? Tanah kita Pak. Perempuan, mana lebih kuat? Nah makanya ini sorry ya Bu ya, ini kan tadi udah laki-laki udah ya, kita udah hina-hina kita bully lah kita tadi udah, Ibu kan seneng kan, udah ya Bu ya, oke. Nah sekarang kan gantian nih supaya seimbang ya Bu ya, supaya saya nggak dimusin bapak-bapak, lihat bapak-bapak kan, oke ya. Nih Bu, salahnya banyak perempuan kepengen jadi kepala, padahal udah bagus posisinya saudara, jadi penopang tuh udah bagus Bu, jangan mau jadi kepala. Ini ya Pak Damen ada deh kan, pasti kenal ya. Suami jenderal, ya kan. Tapi tetap di rumah Sudirmannya ya istri. Tahu ya Sudirman? Oh jenderal panglima terbesar, panglima besar Jenderal Sudirman. Suami jenderal, tapi di rumah istri tetap Sudirman. Sudah tahu Sudirman, saya juga baru tahu tuh, dikasih tahu sama suaminya nih, Pak saya ini jenderal Pak, bintang 2 Pak, tapi di rumah tetap istri saya Sudirman ya Pak, katanya. Yang benar Pak, iya Pak, istri saya Pak
Kalau udah di tempat tidur Pak, dia suruh ambilin itu dong, air panas ini. Itu kan Sudirman kan katanya. Sudirman tuh kan gitu kan, ditandu sakit ya kan Pak. Ya, dia perintah-perintah aja tuh. Jadi dia bilang gitu suaminya, tetap di rumah. Dia Sudirmannya Pak katanya. Banyak istri begitu. Ya. Ini nggak nyindir ya Bu ya, nggak nyindir. Udah ada bener dah Bu, ibu tuh udah pas udah Tuhan tuh udah pas bener tuh. Jadiin ibu penopang tuh udah pas, pendukung penopang itu udah bener. Ya. Topang suamimu, amin. Karena kata orang di balik suami yang sukses, ada wanita yang hebat yang menopangnya, kan dia kan gitu. Istri yang hebat, tapi di balik suami yang hancur, ada banyak wanita yang menopangnya. Jadi pria itu kalau mau sukses cukup satu, ditopangnya satu aja Pak, sama satu wanita aja. Satu wanita aja cukup menopang. Iya benar Ibu ya. Tapi kalau semakin banyak wanita yang menopang, semakin jatuh Pak, hancur. Ibu senang kayaknya. Gak apa-apa, biar senang lah Ibu lah. Oke, ya. Ya, untung banyak dia Pak, biarin. Berikut ya. Jadi saudara, ibu-ibu yang jadi komandan di rumah, tolong hari ini bertobat ya. Serahkan tongkat komando kepada suamimu lagi. Hari ini bilang, Papa setelah pulang dari acara gereja tadi, Mama sadar Pak, selama ini Mama kejerat iblis, ya kan. Ya, Mama kembalikan tongkat komando ini kepada Papa. Papa yang pimpin keluarga kita. Biar Papa kelemar-kelemar pimpin Pak, ya kan. Kadang-kadang kan istri gregetan Pak, ya kan. Minggir lah, lu gak becus pimpin gua. Gitu. Ya memang suami ibu kelemar-kelemar, tapi apa boleh buat Bu, ya Alkitab yang bilang serahkanlah tongkat komando itu kepada suami. Dukung, motivasi, dorong suamimu jadi pemimpin, ya. Besok kalau makan, Pak kita mau makan di luar sama anak-anak, di mana Pak? Mami aja yang putusin, enggak papi yang putusin. Mesti gitu dong. Kasih dia yang putusin, walaupun yang dia pilih mungkin gak enak makanannya. Tapi ya belajar Bu, supaya dia mimpin, ya kan. Amin. Suami harus jadi, kadang memang katanya tidak ada istri yang dominan sebenarnya. Tapi yang ada adalah suami yang pasif. Oh ibu-ibu senang tuh kalau kayak gini. Tapi senang Bu, Pak. Gini. Udah kita kumpul ya Bu. Jadi katanya memang tidak ada wanita yang dominan sebenarnya, tidak ada istri yang dominan. Yang ada adalah suami yang pasif. Istri juga nggak mau dominan sebenarnya sih Pak. Tapi kadang-kadang pria tidak tampil jadi pemimpin. Kita tidak jadi payung, jadi kepala yang benar sih, itu masalahnya. Saya yakinlah ibu-ibu di sini sebenarnya rela Pak menyerahkan tongkat komando itu kembali Pak, ya kan. Asalkan kita tampil lagi jadi pemimpin. Amin. Karena ini strategi iblis mau dikacau ini. Coba-coba lihat ya. Ya, 3 slide terakhir. Loh, itu payungnya nggak ada ya? Payungnya kemana? Payungnya hilang. Coba diklik lagi. Nggak ada ya? Oh nggak ada ya. Kehilang ya berarti. Oke. Ya anggap aja ada ya payungnya ya. Dengan mata iman lah melihatnya ya. Itu ada tuh payungnya. Nah, suami sebagai payung bocor, jadi tidak berfungsi sebagai kepala. Ini dikacauin makanya. Jadi peran suami dikacaukan. Jadi dia tidak berfungsi sebagai payung yang benar. Suaminya ini bocor ya kan. Otoriter misalnya, atau mau menasihati, atau pasif gitu kan. Nah, istri terluka. Iya kan? Istri terluka. Iya kan, karena suami bocor ya istrinya pasti terluka. Tiang payungnya patah retak, Pak. Dia udah gak kuat nopang akhirnya. Ya. Anak-anak yang jadi korban banyak sekali ya. Keluarga-keluarga seperti ini. Akhirnya ini yang disebut dengan broken home, ya kan. Anak-anak yang muncul dari keluarga broken home ini akhirnya hancur juga. Ada yang lari ke narkoba, ke seks bebas, mana-mana lah. Kepercayaan diri gak ada dan lain sebagainya kan. Yang kedua, pola Babel yang kedua, dikacauin apa nih?
Yang kedua, iya. Istri akhirnya mengambil alih kepemimpinan dalam keluarga. Sehingga istri jadi dominan. Istri yang memutuskan jadi kepala. Jadi itu payungnya terbalik. Ya. Suami jadi di bawah, gagangnya jadi di atas, ya kan. Kebalik payungnya, ya kan. Jadi Bu, gini nih, kalau ibu jadi komandan di rumah nih, kayak begini nih payungnya nih. Ya. Suami terluka pasti. Karena pasti suami nggak happy sebenarnya. Tertekan dia pasti kan. Ya lebih tertekan anak-anak karena kegencet payung dia, ya kan gitu kan. Makanya anak-anaknya wah gitu kan. Dan banyak sekali muncul ya, apalagi hari-hari ini ya, anak-anak yang terjebak dalam homoseks, lesbian, ini muncul dari keluarga-keluarga seperti ini ya. Terluka karena anak-anak terluka, anak-anak nggak punya figur ayah yang benar di rumah, mama yang dominan. Jadi banyak hal ya. Dan salah satu efek berbahayanya adalah itu. Muncul anak-anak yang akhirnya menyukai sesama jenis. Apalagi hari-hari ini dalam pergaulan-pergaulan yang semakin jahat ini ya. Waduh, gampang sekali nih, ya. Berikut. Ya, ini ada yang namanya Roh Isabel ya, yang memarah orang terluka atau wanita terluka dunia untuk melawan menghancur otoritas baik dalam keluarga dan gereja. Hari-hari ini banyak Roh Isabel ini berkeliaran baik dalam gereja, dalam keluarga ya. Wanita-wanita yang terluka sebenarnya ya. Yang gampang sekali menyakiti ya, mau berkuasa tapi dengan melukai dan lain sebagainya ya. Wanita-wanita yang duniawi ya. Lihat ini strategi-strategi kerajaan kegelapan mau menghancurkan keluarga kita, gereja kita. Hari ini kita mau bangkit untuk menang. Amin. Amin, saudaraku. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita semua datang kepada Tuhan hari ini.